penghentian ibadah ternyata masih tetap terjadi. Kali ini Gereja Misi Sejahtera yang disingkat GMS yang berlokasi di Padukuhan Glugo, Panggung Harjo, Sewon, Bantul menjadi target pembubaran pada tanggal 24 Mei 2026 yang lalu. Sebelumnya hal serupa juga terjadi di tempat lain yaitu di Gereja Pouk Tesalonika, Tangerang pada 3 April yang lalu bertepatan dengan Jumat Agung saat umat Kristen menjalani ibadah Jumat Agung. Isu penutupan tempat ibadah juga mewarnai diskusi tentang adanya kebebasan beragama dan beribadah setahun ini. Tahun 2025 yang lalu tercatat kasus serupa terjadi di 3 gereja, yaitu GSJA, HKBP, dan GMI Kanaan di Jambi pada Maret 2025. Selanjutnya di Tangerang pada bulan April 2025, kemudian disusul dengan GKJW Kediri dan GKSI Padang pada bulan Juli, dan Rumah Doa Immanuel di Garut pada bulan Agustus yang lalu. Meskipun kebebasan beragama dijamin dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, namun isu ini tetap menjadi polemik di tengah kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan pembubaran ibadah jemaat GMS Bantul, Kementerian Hak Asasi Manusia melalui wakilnya Mugianto menyatakan, negara tidak boleh kalah oleh tindakan intoleransi yang dilakukan secara sepihak oleh sekelompok tertentu. Menurutnya kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak konstitusional yang wajib dijamin negara. Sementara itu, Setara Institut dengan menelusuri berbagai sumber menyatakan bahwa setidaknya ada 5 hal yang menjadi alasan warga menuntut penutupan gereja. Antara lain 1. Persoalan perizinan. Aturan pendirian rumah ibadah mewajibkan adanya minimal 90 pengguna tempat ibadah dan dukungan 60 warga setempat sebelum izin diterbitkan. Sayangnya, syarat ini kerap dimanfaatkan kelompok intoleran untuk menghalangi pendirian gereja. 2. Minimnya sosialisasi kasus di Depok Juli 2025 yang lalu adalah contoh minimnya sosialisasi. IMB yang terbit sejak Maret 2025 tidak diketahui oleh warga setempat sampai saat bangunan mulai berdiri sehingga memicu kemarahan warga. 3. Faktor ideologis dan cara pandang. Faktor ideologis atau cara pandang yang menganggap keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungan mayoritas dinilai sebagai ancaman terhadap identitas dan keharmonisan sosial. 4. Meredam potensi gesekan sosial. Jalan pintas yang dilakukan pemerintah dengan menutup rumah ibadah yang dianggap bermasalah demi meredam potensi konflik dinilai kontraproduktif dan mengorbankan hak konstitusional warga negara untuk beribadah. 5. Perbedaan interpretasi antara rumah doa versus gereja. Aparat dan warga kerap memandang rumah doa sebagai gereja yang beroperasi tanpa izin sehingga tetap menuntut penutupan. Terlepas dari semua alasan-alasan tersebut, dialog merupakan hal yang penting untuk tetap dilakukan selain mengedukasi warga tentang bagaimana hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melalui ketua umumnya mengecam tindakan penghentian ibadah GMS. Kami mengecam keras peristiwa intoleransi yang terjadi di Bantul hari Minggu kemarin, ketika massa intoleran datang dan membubarkan dengan paksa ibadah jemaat GMS. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu pemerintah harus hadir. Pemerintah harus menggaransi rasa aman di dalam peribadahan yang menjadi hak konstitusi, ujar Pendeta Jeki Manuputi. Kami mengecam keras peristiwa intoleransi yang terjadi di Bantul hari Minggu kemarin ketika massa intoleran datang dan membubarkan dengan paksa ibadah jemaat GMS. Ini tidak boleh dibiarkan. Ya, karena itu pemerintah harus hadir. Pemerintah harus menggaransi rasa aman di dalam peribadahan yang menjadi hak konstitusi. Jangan dibiarkan hak konstitusi diinjak-injak atas nama administrasi atau perizinan rumah ibadah dan lain-lain. Ini tidak seimbang, ya. Karena soal administrasi harus diselesaikan secara administrasi dan hukum administrasi. Dia tidak boleh menggugurkan hak konstitusi yang menjadi hak dasar dan hak asasi orang untuk beribadah, ya.
Dalam kasus-kasus seperti ini, kita tidak boleh membiarkan hukum dan wibawa hukum itu kalah oleh tekanan massa intoleran. Tidak bisa orang beribadah atau tidak beribadah ditentukan oleh massa intoleran. Tapi harus dipastikan jaminan kebebasan beribadah oleh hukum itu sendiri. Kalau tidak ditanggulangi, maka pemerintah absen, pemerintah gagal. Ya. Dan ini akan menimbulkan presiden sebagai berulangnya kasus-kasus seperti ini terus-menerus. Ya, kami meminta pemerintah menegakkan hukum ya, terhadap pelaku-pelaku intoleran yang terjadi di Bantul. Tidak boleh terjadi impunitas. Kalau terjadi impunitas, apalagi pembungkaman terhadap korban dan pelaku dibiarkan begitu saja, maka percayalah kasus-kasus seperti ini akan berulang. Kami sangat menyesalkan bahwa peristiwa ini juga terjadi di kota yang dikenal selama ini sebagai miniatur kerukunan dengan tingkat atau indeks kerukunan yang tinggi, Yogyakarta. Ya, kita terpanggil untuk memelihara Jogja sebagai kota kemajemukan yang juga memberikan kebanggaan bagi masyarakat Jogja dan bagi Indonesia. Jadi kami berharap sungguh bahwa pemerintah mengambil posisi dan otoritasnya untuk menegakkan, menggaransi hukum dan tidak dikalahkan oleh tekanan massa intoleran. Yang terakhir saya meminta supaya penanganan trauma, healing, pemulihan kepada para korban harus berlangsung dengan sungguh-sungguh dan dikawal oleh pemerintah. Akhirnya jangan pernah lelah untuk membangun toleransi di negeri ini. Ya, kita terpanggil untuk mengawal membangun toleransi karena Indonesia ini indah, majemuk dan sangat luar biasa. Tapi toleransi tanpa kepastian hukum, toleransi tanpa keadilan hanya retorika kosong dalam kehidupan kita sehari-hari. Peristiwa ini juga menjadi sebuah refleksi bersama mengenai tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Kita mendesak pemerintah segera mengambil langkah yang tegas untuk menghentikan segala tindakan yang menghalangi siapapun untuk beribadah. Pada saat yang sama, kita mengharapkan pemerintah segera mengatur secara komprehensif dan adil pemberian izin pembangunan rumah ibadat. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak ternodai oleh isu intoleransi. Demikian kabar Oikumene dari YKB Media Ministry untuk gereja-gereja di Indonesia.